Peta kondisi, oke ini dia. Pengaturan style untuk peta kondisi, ya ini kita atur nanti filenya. Layernya, layer kondisi itu kita atur nanti. Nah setelah kita klik add itu di sini muncul layer baru ya. Ini saya hapus aja nih. Muncul layer baru namanya sesuai dengan file yang kita ekspor tadi, kondisi P3500. Nah, supaya kondisi P3500 ini ada informasi yang ditampilkan, itu kita harus bermain dengan atau mengganti style warnanya. Jadi kita klik kanan ya, sebenarnya di sini di Word ini sudah ada semua nih. Oke. Kita coba langsung aja di sini, kita klik kanan, kemudian klik properties. Klik properties, kemudian ini kita ganti dulu nih biar gampang nanti pada kita, atau kita perjelas ini yang enggak kelihatan di peta ini kita perjelas saja. Kita tebelin garisnya. Itu dengan cara sini ada kolom width, itu ditebelin aja di sekitar mungkin 1 atau 0,9 lah. 1,06. Oke, kemudian klik apply. Nah, itu kan udah jelas tadi yang di import itu seperti ini warnanya nih. Cuman kan enggak, kita tadi mengeluarkan peta kondisi, cuman ini cuma satu warna nih. Kita mau bikin dia berwarna-warni lah. Oke, sudah ya. Kita lanjutin ya. Properties. Oke, ini kita tebelin dikit garisnya. Nah, untuk menampilkan warna-warni tadi yang baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat itu ini kita pilih categorize. Nah, jadi single simbol ini kita ganti dengan categorize. Ini categorize. Kemudian value-nya kita pilih berdasarkan, kita pisah berdasarkan apa. Nah, jadi begitu mengekspornya keluar dari PKRMS tadi, file spasial berbasis TXT itu diberikan atribut baru dengan nama GFPB. Nih paling bawah dia, GFPB. Good, Fair, Poor, Bad. Atributnya itu namanya Good, Fair, Poor, Bad. Oke, ini dipilih aja. Kalau ini sudah dipilih, kemudian diklik Classify. Diklik Classify. Nah, itu sudah keluar. Ada bad, ada fair, ada good, ada poor. Oke, tinggal disesuaikan aja warnanya. Ini kan bad, ini value-nya bad, itu kita pakai biasanya warna merah, bad. Ini kita ganti warna merah. Oke. Kemudian fair. Fair itu rusak sedang. Itu biasanya warna kuning. Oke. Kemudian good. Itu biasanya warna hijau. Oke, kemudian pur itu warnanya oranye, gelap oranye. Oke. Nah, ini memang biasa ada sisa satu ya, ini dihapus saja enggak apa-apa nih. Hapusnya dengan mengklik minus di sini, dipilih dulu yang mau dihapus. Dan diklik minus atau delete. Oke, selain itu kita harus merubah legendnya aja. Legendnya seperti bahasa Indonesia nanti misalnya di layout atau legenda petanya nanti ini otomatis langsung dirubah. Jadi bad itu rusak berat, kemudian fair sedang, good itu baik, poor
rusak ringan. Oke. Sudah ya? Ada yang ngikutin? Belum? Sudah langsung di oke aja. Ingat categorize, kemudian value-nya GFPB. Kita klik oke aja ya. Boom. Baik, sedang, rusak ringan, rusak berat. Dari PKRMS menuju ke QGIS, mungkin bisa di exercise sendiri, mungkin bisa pakai data Jawa Timur, atau itu apa PKRMS, aplikasi PKRMS untuk QGIS itu udah lengkap sih sebenarnya. Kayaknya ada juga buat peta program, buat peta, ini buat komposer juga ada layout ini maksudnya. Komposer atau QGIS ini seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini ya, biasanya kita buat peta untuk provinsi atau daerah itu udah jadi seperti ini. Oke, ini tahapan semua nambah segala atribut yang ada di sini juga sudah ada semua sih sebenarnya di sini. Di di modul juga sudah ada. Oke. Jadi mungkin memang kemarin banyak yang bingung ya. Dari GPS itu diapain datanya itu bingung semua. Oke, mungkin saya coba praktekkan aja di sini karena kita punya satu GPS-nya. Oke. Kenapa ini saya pakai ini? Oke, biasanya kalau kebanyakan sih Garmin yang kita pakai kan. Bisa Garmin, ada merek pengumpulan data begini lain, Trimble atau apa itu kan banyak lah jenis mereknya. Cuman umum kebanyakan sih Garmin, tapi ada juga yang menggunakan Trimble atau apa itu memang agak beda proses datanya. Mungkin untuk Garmin itu, untuk Trimble atau teman-temannya yang agak mahal harganya itu file tipenya beda itu. Jadi kalau mau dimasukkan ke data itu yang dipakai itu agak panjang. Jadi kita memang rekomendasikan pakai Garmin yang handheld, jenisnya kayak begini, hanya ditambahin antena aja. Jadi antena ditambahin. Oke, jadi untuk antennya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada magnet. Kemarin kan juga sudah diperagain sama Toro ya. Jadi kalau nanti beli GPS atau pengadaan GPS yang include sama antenanya nanti dicocokin. Jadi di belakang GPS itu harus punya konektor antena. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi ada konektor antenanya dan ini konektor ini selalu beda ini tiap GPS biasanya sih beda. Jadi harus disesuaikan dengan anten yang mau dibeli. Nah, jadi konektornya itu beda-beda tiap GPS. Biasanya sih Garmin cuma 2 tipe konektor dia. Kalau yang kecil begini namanya konektor MCX. Kalau yang besar itu lupa saya namanya. Ada yang lebih besar. Kebanyakan sih kalau Garmin yang sekarang banyak pakai konektor GPX MCX kayak begini. Kecil konektornya. Memang agak bahaya juga sih ini. Konektornya gampang patah. Tapi kalau memang anten ini juga ada di Tokopedia itu mungkin harganya sekitar 150-an ribu. Itu yang OM, yang tanpa merek Garmin.
Kalau yang kita punya ini mereknya Garmin ini agak mahal memang. Ini yang susah meleset ini kalau pakai yang merek Garmin. Nah, jadi kebanyakan sih emang umumnya banyak yang mudah dicari dah, harganya di bawah ya sekitaran 3-4 juta itu memang Garmin lebih cocok lah. Yang penting dia pakai anten tuh datanya udah bagus. Nah, jadi untuk misalnya pada sudah melakukan survei nih pakai ini. Survei Centerline kemarin memang udah belum kita praktekkan ya. Di awal ruas ngapain, begitu sampai akhir ruas itu diapain datanya ini. Itu biasanya kita sebenarnya ada juga sih di modul bisa dibaca sih sebenarnya. Jadi kan kita dari awal ruas itu kita start tracking, kemudian di akhir ruas itu kita akhiri, diam, kemudian kita save trackingannya. Nah itu kan save trackingan itu biasanya kalau yang ini GPS yang tipe gini, dia kalau dicolok ke laptop itu bentuknya sama seperti flash disk. Nah ini, kalau dicolok itu dia kayak flash disk begini. Jadi tinggal diakses, jadi tidak perlu proses transfer dari GPS itu tidak perlu. Jadi prosesnya cuman kayak copy data dari flash disk pokoknya. Nah, jadi di sini ada folder Garmin. Kemudian di folder Garmin ini ada GPX nama filenya. Nah, kemudian ini salah satu contohnya, ini contoh hasil trackingan ya. Nah ini misalnya kan akhir ruas nih, akhir ruas kemudian kita save. Biasanya sih biar cepat di lapangan terus ini tidak ada tombol touchscreen-nya. Jadi kalau mau ngetik itu harus pindah-pindahin ini. Itu biasanya kita nulisnya cuma nama ruas, hanya nomor ruas tok. Jadi 195 atau 194, kecuali mungkin ada GPS yang touchscreen yang Montana itu mungkin bisa kita ketik namanya lengkap. Jadi 35 sesuai dengan nama provinsinya. Kalau bisa ngetik gitu alangkah lebih bagusnya karena tidak perlu 2 kali kerjaan lagi. Kalau ini 2 kali kerjaan kita. Nah, jadi dari GPS, nah ini filenya kayak begini ya, seperti ini kan. Nah, jadi ini saya contohkan ini hasil tracking ruas Pandaan Tretes yang tadi. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi awal ruasnya di sini, akhirnya di sini. Nah, jadi data ini yang kita proses untuk masuk ke PKRMS. Pemrosesannya sebenarnya ada juga di modul ya. Yang terpenting, pertama yang terpenting, nama tracking yang di sini ini harus sesuai dengan yang ada di database. Misalnya harus ada kode provinsi, kemudian kode kabupaten, dan nama ruas. Jadi ini 35000194. Sebenarnya nama ruas ini tidak terlalu ngaruh ya. Yang penting ini 35 kode provinsi, kemudian kode kabupaten dan nomor ruas. Kemudian untuk nama ruas ini sekedar disepasikan Pandaan atau PT atau apa disingkat terserah. Itu tetap bisa dibaca oleh PKRMS pada waktu proses impor. Oke ya, jadi 35000194 seperti itu standar penamaannya. Oke. Oh, sudah sukses semua nginstal MapSource ya? Wah, mantap. Kemarin tuh gelombang 1,5 hari buat nginstal MapSource saja. Aduh. Oke. Jadi syarat yang disetting di MapSource itu harus ininya. Pertama preference, kemudian position formatnya. Ini memang agak tricky juga di sini nih. Di position format itu harus lat long HDD DD. Nah, jadi lat long HDD DD. Kalau misalnya position formatnya yang di MapSource itu beda dengan ini tidak akan bisa masuk di PKRMS. Jadi harus disetting dulu. Ini biasanya kalau defaultnya baru install itu
kayaknya di HDD SS tergantung tergantung regionalnya ya. Kalau misalnya di Asia itu biasanya langsung ke HDD DD. Nah, jadi yang standar settingannya, parameter yang harus diperhatikan ini HDD DD-nya ini aja. Oke. Kalau sudah ini, udah bisa kita melakukan ini ngedit nama ruas itu sudah bisa. Kemudian untuk mengimportnya ke dalam PKRMS, tadi kan kita pakai file TXT kan, bukan file GPX-nya. Nah, jadi untuk menghasilkan file TXT itu, ini yang hasil dari trackingan GPS ini kita save as file, kemudian save as, itu kita klik ini, save type-nya ini bukan lagi GPX atau GDB atau apa, itu tapi TXT lagi di sini. Nah, jadi ada pilihan file format ya. Ada Garmin GDB version 2, ada MPS, ada DXF, ada GPX. Nah, tapi yang kita pilih itu TXT. Jadi tab delimited. Ini yang kita pilih, kemudian kita import ke dalam PKRMS. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau udah di save jadi TXT itu nanti bakalan jadinya seperti ini kayak yang di file dummy itu. Di dummy data GPX. Nah, seperti ini filenya. Nah, ini kan ada Pandaan Tretes, kemudian batas kota Pasuruan ke Jayan. Nah, seperti itu. Seperti ini nama file TXT-nya. Itu kalau perluas. Bayangkan ini ada 1000 ruas kan enggak bengkok ini kita kan. Jadi ini kalau yang di center line atau untuk data GPS itu memang rename namanya itu yang agak ribet. Kalau untuk gampang atau mudahnya sih pada waktu survei itu penamaannya tuh harus seperti ini aja standar yang dia minta. Jadi langsung 3500-200 atau seperti ini ruas Maijen Sukertio ini 3500-213K. Itu aja kita buat. Jadi nanti begitu sampai kantor udah aja datanya tinggal enak aja. Jadi lanjut langsung bisa. Jadi kalau cuma nomor nama ruas, cuma nama ruas saja atau nomor ruas saja itu ribet juga. Ya biasanya kan kita kalau survei juga di akhir ruas pasti istirahat sebentar ya. Ini mungkin ngabisin waktu mungkin 5 menit mungkin buat 3500 130 apa 200 itu cuma 5 menit mungkin. Udah habis tuh rokok sebatang itu udah habis. Oke. Kemudian gabung ya. Ini penting juga nih. Kalau per gini kita ribet mengganti nama file, kemudian ribet lagi satu-satu import ke dalam sistem PKRMS, itu kayaknya agak lama waktunya. Jadi file yang ada berapa nih? Ada 13 ini atau 12 ini. File GPX ini kita bisa gabung menjadi satu, kemudian kita ekspor seperti yang kita sama-sama praktekkan tadi ya, dengan menggunakan UPT Probolinggo yang sudah digabung. Nah, jadi ini kan perluas nih. Ini kita gabung, jadi nanti itu jadinya seperti ini. Nah, ini kita gabung. Jadi satu ruas yang banyak tadi itu kita gabung menjadi satu. Dan lebih mudah ini kita jadikan TXT, save as menjadi TXT. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam PKRMS. Jadi tidak satu-satu lagi, tidak satu-satu coba bayangkan kalau misalnya 1000 ruas, ini kita import data kondisinya GPS satu-satu kayak begini. GPX satu-satu masukin, import, kemudian klik lagi satu ruas lagi, import, capek. Itu bisa kita gabung sebenarnya filenya. Nah, untuk menggabung file GPX ini, untuk menggabung file GPX yang banyak ini, itu menggunakan aplikasi
Ini GPS Babel. Nah, jadi GPS Babel ini sudah ada juga kayaknya di folder installer ya. GPS Babel. Caranya sebenarnya saya coba praktekin aja caranya ya. Sebenarnya ada juga kayaknya di modul, nggak tahu ada apa enggak ini. Oke, kalau sudah nginstal GPS Babel mungkin bisa dibuka GPS Babel. Nah, ini GPS Babel namanya kalau udah diinstal ini. Nah, ini adalah GPS Babel ini sebenarnya file standar sih untuk aplikasi pemetaan ya. Jadi tugas utamanya adalah pengkonversi. Jadi ini banyak file, banyak tipe file GPS atau tipe format file spasial atau GPS itu untuk mengkonversi ya, untuk mengkonvert file sebenarnya ini. Jadi ini kita gunakan untuk menggabung file. Nah, jadi ini pastikan untuk input dan ini output ya. Jadi inputnya itu karena yang kita pengen gabung itu kan Garmin Map Source juga nama filenya atau GDB. Nah, jadi kita coba cek ya, ekstensinya ini GDB. Belakangnya ini GDB. Garmin GPS database file. Tipenya Garmin GPS database file. Nah, ini GDB. Jadi untuk caranya sangat-sangat mudah. Ini file name-nya diarahkan ke folder atau ke file yang ingin kita gabung. Jadi ini kan list file yang ingin kita gabung kan, yang perluas. Itu kita pilih semua, kemudian kita klik open. Oke. Kemudian outputnya disamain aja nih, GDB juga. Ini kita klik juga file name-nya, ini dia membuat file baru. Kita kasih nama gabungan UPT Probolinggo. Oke. Nah, ini kita save. Ini sudah ada sih, enggak apa-apa aja. Save, yes. Kemudian diklik apply. Oke, kalau sudah ada translation successful, itu filenya otomatis tergabung. Nah, kayak gitu. Jadi tinggal ini yang diekspor ke TXT, kemudian diimport balik ke PKRMS ya. Kerjanya PKRMS cuma itu, ekspor import aja sebenarnya kalau ada aplikasi eksternal. Ekspor dari sistem, tablet survei, pergi ke lapangan, ngumpulin data, balik kantor, ekspor balik lagi, import balik lagi ke dalam sistem. Seperti itu aja anunya rutinitasnya. Cuman untuk mungkin ada yang penasaran ya mau ngisi data inventory, mungkin bisa diambil dari data RNI itu sebenarnya bisa itu. Dari data RNI yang sudah kemarin Bapak semua pasti sudah punya ya data RNI. Nah, itu aja yang diisi manual ke dalam tablet PKRMS. Itu sudah bisa sebenarnya masuk, enggak perlu survei ulang sebenarnya. Kemudian untuk kondisinya aja yang disurvei ulang. Apa Bang? Pusing Bang? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Enggak terlalu ribet kok. Gampang. Siap? Ya. Ya. Ya, diganti itu. Kalau misalnya sini kan punya juga ini. Saya contohkan di sini aja. Misalnya kabupaten, nah ini Kabupaten Pacitan nih, survei untuk jalan kabupatennya. Jadi namanya 3501 nomor ruas, kayak gitu. Jadi disesuaikan. Ini kan karena provinsi punya, jadi 00. Oke. Kalau kabupaten, pokoknya dia harus sesuai dengan ini. Pengaturan jaringan, ruas jalan harus sesuai dengan ini. Jadi ini adalah, jadi nomor ruas itu adalah indeksnya. Jadi value ID-nya lah untuk setiap daftar ruas itu. Jadi nyangkutnya ke situ. Ada lagi? Mungkin ada yang bingung, sekalian aja kita diskusikan.
Sudah jam 4. Belum lagi ngisi post test ya. Oke, dari proses import, kemudian analisis, report, dan peta, mungkin ada kita mau diskusikan atau ditanyakan? Jadi mungkin untuk materi semua sudah kita sampaikan ya. Mungkin kalau yang belum nangkep atau belum jelas mungkin bisa dibaca di modul itu sebenarnya sudah komplit. Kalau memang mau baca-baca itu sebenarnya sudah lengkap, semua ada. Mungkin kami terima kasih atas semangatnya mungkin sampai hari terakhir ini. Memang seperti katanya Mbak Fembri tadi, tidak ada yang nutup. Oke, Pak, silakan. Oke. Tidak ada yang nutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acaranya kita tutup. Semoga bisa tetap belajar ya PKRMS. Karena memang udah jadi kemauan Kementerian PU dari PFID. Itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.